这些化神期的魔头还要为此行再做千年准备，足见此地凶险异常。空！这荒兽速度太快，你就来拖拖他吧。不过端木吉上一次来到这儿，能在半路折返，这也代表着他一定有出去的办法。既然如此，断闯便是。 Wang Lin mengeluarkan mantra pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Pesona ini membentuk layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Kemudian, pada saat angin turun, dia melompat ke samping. Pada saat yang sama, Tuan Enam Keinginan Setan dan Kaisar Kuno berhenti bergerak. Kaisar Kuno mengeluarkan lonceng kuno yang segera menjadi besar dan mulai berbunyi. Itu mengirimkan gelombang kejut, menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya hancur. Ular yang turun dari langit memutar tubuhnya untuk berbalik dan mendaratkan kepalanya terlebih dahulu ke gelombang kejut. Lalu segera mengeluarkan roman dan meludahkan asap hitam. Asap hitam yang diludahkan oleh ular itu ditangani oleh si bungkuk Meng. Dia menyentuh salah satu pustula di wajahnya dan mengeluarkannya. Tubuh si bungkuk tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah di depan asap hitam. Dia membuka mulutnya dan mengisap semua asap hitam. Perlahan-lahan, punuk di punggungnya menjadi lebih besar dan lebih besar. Tangan Tuan Enam Keinginan Setan bergerak untuk membentuk segel dan melantunkan mantra misterius. Wang Lin dengan cepat mundur dan tanpa ragu mengeluarkan pesona level yang baru lahir. Dia membuka mulutnya untuk meludahkan pedang kristal. Pedang kristal melayang di depannya dengan ujung mengarah ke Tuan Enam Keinginan Setan. Tatapan Tuan Enam Keinginan Setan berhenti sejenak sebelum mengalihkannya ke pria muda di sebelahnya. Wajah pemuda itu tampak ketakutan ketika dia menatap makhluk seperti ular itu. Tubuh pemuda itu tiba-tiba mulai bergetar. Gas hitam keluar dari lubang hidung dan mulutnya. Gas hitam dengan cepat berkumpul membentuk pedang hitam yang melayang di depan Tuan Enam Keinginan Setan. Tangan kanannya menunjuk ke pedang hitam saat Tuan Enam Keinginan Setan mulai melantunkan mantra. Pedang itu secara bertahap menjadi lebih besar hingga menjadi pedang yang sangat besar. Pedang hitam di hadapannya tiba-tiba mulai bergerak dan mengayun ke leher makhluk mirip ular itu. Itu mendarat di makhluk seperti ular, menyebabkannya sangat kesakitan. Ular itu menyentakkan kepalanya dan mengirim pedang hitam ke kejauhan. Hal ini menyebabkan pemuda berbaju merah itu mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya menjadi sangat lemah. Kaisar Kuno membalikkan tangan kanannya, menyebabkan bel berbunyi lebih cepat. Satu demi satu, gelombang kejut diciptakan dan dikirim ke makhluk itu. Ular itu terkena gelombang kejut yang diciptakan dari lonceng. Tiba-tiba mengguncang tubuhnya, mengungkapkan tatapan haus darah. Saat ia membuka mulutnya, sesosok hantu tiba-tiba terbang keluar. Ekspresi Kaisar Kuno berubah dan lonceng dengan cepat menghilang. Wang Lin jelas melihat ular yang lebih kecil terbang keluar dari mulut ular besar. Itu menggigit bel dan kemudian dengan cepat mundur. Mata si bongkok Men menatap makhluk seperti ular dari pilar batu di kejauhan. Dia menjilat bibirnya dan hendak menyerbu keluar. Tetapi makhluk itu sudah menutup mulutnya yang besar. Perilaku abnormal si bongkok Men diperhatikan oleh Wang Lin. Dia waspada terhadap semua orang yang hadir, terutama pengguna racun ini. Duan Muji melihat ke arah Wang Qingyue. Tampaknya saling memahami karena mereka berdua dengan cepat melompat ke tubuh ular dan memulai serangan. Duan Muji tidak lagi menggunakan labu tetapi palu yang sangat besar. Setiap kali dia mengangkat palu, banyak bola cahaya akan jatuh bersamanya. Wang Qingyue membentuk segel, kata-kata kuno untuk logam, kayu, air, api, dan bumi muncul, membentuk 5 formasi yang menghantam tubuh ular itu. Teknik mereka membuat jantung Wang Lin bergetar. Teknik 5 orang ini semuanya kuat di luar imajinasi. Sama sekali bukan hal yang bisa ditandingi orang normal. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah teknik dari Tuan Enam Keinginan Setan. Teknik ini membutuhkan pengorbanan untuk digunakan dan pemuda itu menjadi sasaran yang tidak menguntungkan. Makhluk seperti ular itu merasa sakit, bengaum dan dengan panik memutar tubuhnya.
Sebuah pusaran mulai terbentuk di sekitarnya dan pilar-pilar batu di sekitarnya mulai ditarik masuk. Setelah pusaran besar ini muncul, Duan Muji dan Wang Qingyue adalah yang pertama untuk mundur. Mereka berdua memiliki ekspresi yang sangat gelap. Adapun Kaisar kuno, wajahnya bahkan lebih jelek karena koneksi antara dia dan hartanya telah menghilang. Pusarannya menjadi besar. Kekuatan hisap yang kuat memaksa semua orang mundur dengan cepat. Pedang ungu kemerahan di depan Tuan Enam Keinginan Setan melepaskan cahaya yang sangat jahat sebelum melaju ke depan. Pedang hitam selalu muncul kembali dan masing-masing pedang menusuk ke salah satu mata makhluk seperti ular itu. Tubuh ular berhenti sejenak mengeluarkan lolongan kegilaan. Matanya memerah ketika dua aliran asap, satu ungu kemerahan dan satu hitam, dipaksa keluar dari matanya. Membuka mulutnya lagi dan ular kecil itu kembali keluar dan melahap dua aliran asap. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin. Inilah saat yang telah dinanti-nantikannya. Dia dengan cepat melompat maju dan dia memasuki mulut makhluk seperti ular itu. Si bongkok Meng yang telah melihat dengan pandangan dingin dari kejauhan dengan ide yang sama, terkejut dan kagum melihat tindakan Wang Lin. Si bongkok Meng terbang melewati Wang Lin. Tujuannya adalah ular lain di dalam mulut ular ini. Wang Lin melihat ini dan segera beralih arah. Dia mengikuti tenggorokannya dan masuk lebih dalam. Targetnya adalah tulang belakang makhluk ini. Li Muon pernah berkata bahwa dengan makhluk seperti naga ini, bagian yang paling berharga bukanlah intinya, tetapi sumsum. Alasan mengapa Wang Lin mengambil risiko masuk ke sana adalah untuk sumsum. Efek sumsum tulang bergantung pada usia naga. Jika naga itu mencapai usia tertentu, maka itu bisa membantu meningkatkan membentuk jiwa baru lahir. Meskipun dia tidak tahu apakah makhluk ini dianggap naga, bahkan jika bukan, harus dianggap jenis makhluk yang sama. Jika dia bisa mendapatkan sumsum, maka itu setidaknya akan memiliki efek. Dia juga tahu bahwa si bongkok Meng akan datang juga. Ketika ular itu pertama kali membuka mulutnya, dia melihat berbagai ekspresi si bongkok Meng. Ini membuatnya semakin yakin untuk melakukan ini. Awalnya dia takut mereka akan mencurigainya setelah dia mendapatkan sumsum, tapi sekarang si bongkok Meng ada di sini. Maka jika sesuatu yang abnormal terjadi pada makhluk itu bisa disalahkan pada si bongkok Meng. Karena keduanya memilih dua jalur yang berbeda yang tidak memiliki kesempatan berpotongan satu sama lain. Si bongkok Meng tidak akan bisa melihat apa yang dilakukan Wang Lin, jadi seharusnya tidak ada masalah. Semakin dalam Wang Lin bergerak masuk ke dalam ular, semakin berat hatinya. Selain dari ular yang lebih kecil di dalam tubuhnya, tidak ada yang lain selain dinding daging hitam yang mengelilinginya. Wang Lin mengendalikan pedang terbang dan menikam daging dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa melukainya sama sekali menyebabkan dia mengerutkan kening. Ia dengan cepat pindah ke tempat yang berbeda. Kali ini, targetnya adalah tempat kepala dan leher terhubung. Ular yang lebih kecil di dalam mulai bergetar dan melepaskan kepingan gas hitam. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan menyerbu ke arah kepala ular. Ada filamen merah berkedip di mana kepala dan leher terhubung. Wang Lin mengaktifkan semua energi spiritual di tubuhnya dan tiba-tiba ratusan pedang terbang muncul. Semua ujung pedang terbang menunjuk ke filamen merah dan menyerangnya dengan ganas. Semua pedang menusuk filamen, menyebabkannya bergetar. Filamen bersinar terang karena menahan energi pedang, hingga membuat sebuah cekungan. Pedang kristal menusuk berulang-ulang di tempat cekungan itu. Akhirnya, filamennya pecah dan bau amis yang kuat mengalir keluar. Wang Lin dengan cepat bergerak ke samping dinding. Wang Lin merasa bahwa makhluk ini tidak akan dibunuh dengan mudah. Si bongkok Meng mengatakan bahwa ular ini adalah binatang buas yang sama dengan tahap akhir puncak penanam jiwa formasi. Rencana asli Wang Lin adalah untuk melarikan diri. Tetapi setelah mengamatinya, ia memperhatikan bahwa selain memiliki tubuh yang sangat tangguh dan mampu memuntahkan asap hitam itu, ular itu tampaknya tidak memiliki kemampuan lain. Ini sangat mengejutkan Wang Lin. Dalam benaknya, binatang buas akan memiliki tubuh luar yang kuat, jadi jika dia berada di dalam, seharusnya tidak ada bahaya. Wang Lin mulai memiliki ide yang lebih aneh. Mungkin ini adalah jenis makhluk di mana ada ular di dalam ular besar dan ular yang lebih kecil di dalam ular itu,
Dan akhirnya ular terkecil di ujungnya adalah binatang buas yang benar-benar tersembunyi. Memikirkan hal ini, hati Wang Lin menegang dan dia dengan cepat mendapatkan kembali fokus. Dia dengan cepat tiba di tempat kepala dan leher terhubung. Filamennya hilang, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Wang Lin menyentuh tulang dan menariknya, menyebabkan ular berguling-guling dengan kesakitan. Pada saat yang sama, kepala ular yang lebih kecil melepaskan cahaya hitam, sementara kulit dan tubuhnya dengan cepat meleleh. Si bongkok man tampak ngeri, dia dengan cepat melompat pergi dan terbang menuju kepala ular besar. Ketika dia melewati area tempat kepala dan leher terhubung, dia melihat Wang Lin setelah ragu-ragu sejenak. Dia cepat-cepat berteriak, "Cepat pergi! Ini adalah ular naga parasit. Ada total 9 ular di dalam dan yang terdalam adalah binatang buas dengan teknik binatang buas." Dengan itu, tangan kanannya mengenai dinding daging. Daging yang tidak bisa dirusak oleh pedang terbang menjadi hitam, menyebabkan ular itu sangat sakit. Ular itu membuka mulutnya dengan kesakitan dan si bongkok man melompat. Mata Wang Lin berbinar. Bukan saja dia tidak pergi, tetapi dia juga memeluk dinding daging untuk menyembunyikan dirinya. Tepat pada saat ini, seekor naga merah yang lebih kecil keluar dari ular kecil yang mengering. Itu melewati Wang Lin dalam sekejap dan mengejar si bongkok man. Si bongkok man tidak punya niat baik ketika dia menyuruh Wang Lin untuk melarikan diri. Dia ingin Wang Lin pergi bersamanya sehingga Wang Lin dapat membantunya membagi perhatian naga merah. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Jika dia tidak bisa membuka percobaan ketiga, para kultivator setan itu pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan. Dia kemungkinan akan digunakan untuk teknik 6 keinginan Raja Iblis. Wang Lin memiliki ingatan yang sangat jelas tentang mata pemuda yang bingung itu. Wang Lin awalnya ingin mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri selama 2 percobaan pertama, dan jika ia tidak dapat menemukan peluang, maka dia akan menimbulkan masalah di percobaan ketiga. Ketika semua orang berlari, mereka tidak akan punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, Wang Lin berubah pikiran dengan naga merah di luar. Bagian dalam tubuh ular ini mungkin adalah tempat paling aman. Dia meletakkan tangannya di tulang ular dan mengisap dengan teknik gaya tariknya. Tubuh ular itu tiba-tiba mulai bergetar. Wang Lin merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat tubuhnya tak terkendali terbang. Dengan ekspresi gelap di wajahnya, ia menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Dia masih merasakan darahnya mengalir ke atas, jadi dia menyebarkan indera ilahi, mengikuti tenggorokan ular ke mulutnya dan melihat keluar melalui celah di antara gigi-gigi ular itu. Dia tertegun oleh apa yang dilihatnya. Makhluk besar seperti ular itu dengan cepat jatuh ke dalam kehampaan yang gelap. Butuh setengah jam sebelum akhirnya melambat dan ular itu menyentuh tanah. Tabrakan menyebabkan gelombang kejut yang bergemuruh untuk waktu yang lama sebelum semuanya akhirnya menjadi sunyi lagi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tanpa sepatah kata pun terus menyerap sungsung. Ular itu tidak lagi gemetar pada titik ini. Setelah beberapa waktu, setetes cairan emas keluar dari tulang belakang binatang itu bersama dengan aroma yang harum. Wang Lin menjadi sangat serius. Dia dengan hati-hati mengeluarkan botol batu jiok, menaruh cairan emas ke dalam botol batu jiok dan akhirnya menghela napas lega. Setelah menyimpannya, dia dengan cepat bergerak menuju kepala ular dan keluar melalui celah di antara gigi ular itu. Di depannya gelap gulita tanpa sumber cahaya. Tangan Wang Lin membentuk segel. Bola api seukuran kepalanya muncul dan melayang ke depan. Menggunakan cahaya dari api, Wang Lin mengamati sekelilingnya. Tempat ini juga pilar yang mengambang di kehampaan. Hanya pilar ini ratusan kali lebih besar dari yang sebelumnya. Besarnya, ular seperti makhluk yang kepalanya diletakkan di atas pilar batu ini, sementara bagian tubuhnya menjuntai ke dalam kekosongan. Mata makhluk itu tertutup dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Wang Lin berasumsi bahwa ketika naga merah pergi, itu seperti ketika jiwa yang baru lahir dari kultivator jiwa meninggalkan tubuh mereka. Binatang itu kemungkinan besar untuk sementara kehilangan vitalitasnya dan jatuh di sini. Ini juga akan menjelaskan mengapa makhluk itu tidak bergerak sama sekali ketika dia mengambil sumsumnya. Wang Lin melihat ke arah ular sebelum akhirnya menghela nafas dan menyerah pada gagasan yang dimilikinya.
Ular raksasa di depannya seperti gunung harta yang menunggu untuk dipanen. Hanya inti dan kulitnya yang sudah bernilai mahal. Tapi Wang Lin tidak dibutakan oleh hal-hal itu. Dia bahkan tidak yakin apakah dia memiliki kemampuan untuk memisahkan kulit dari tubuhnya. Masalah terbesar adalah bahwa naga merah kemungkinan besar akan segera kembali. Wang Lin melihat lagi sebelum mengambil pil dari si bungkuk Meng. Pil sudah menyusut setengah dari ukuran aslinya, tapi Wang Lin masih dengan hati-hati meletakkannya di dalam tasnya. Tanpa berkata apa-apa, dia mematikan api dan melompat ke depan. Dalam kekosongan tanpa akhir ini, cahaya api itu terlalu mencolok. Demi keselamatan, Wang Lin tidak punya pilihan selain terbang dalam kegelapan. Secara bertahap, matanya terbiasa dengan kegelapan. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas sekelilingnya, terlepas dari kenyataan bahwa pilar-pilar batu itu ratusan kali lebih besar. Kecepatan di mana pilar-pilar batu ini bergerak juga sedikit lebih cepat. Selain semua ini, dia bisa merasakan bahaya datang dari semua sisi. Wang Lin mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati. Ia hanya akan bergerak beberapa meter sebelum berhenti untuk mengamati sekelilingnya. Hanya ketika dia yakin bahwa itu aman, dia berani bergerak kembali. Pada saat ini, dia baru saja mendarat di pilar batu ketika tubuhnya membeku. Sosok hitam melintas di depannya. Wang Lin menahan napas dan tetap tak bergerak. Yang dia lakukan hanyalah menatap lurus ke depan. Setelah beberapa waktu, dia bisa melihat di tengah pilar adalah massa dengan tentakel yang tak terhitung memanjang dari tubuhnya dan bergerak secara acak. Sosok hitam yang melintas adalah salah satu tentakelnya. Setelah Wang Lin melihat ini, dia mulai mundur. Jika makhluk ini bisa bertahan hidup di sini, maka itu pasti sangat kuat. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia mainkan. Dia mundur beberapa meter dan tiba di ujung pilar. Dia terus menatap sosok di tengah saat dia melompat dari tepi dan dengan lembut melayang pergi. Baru setelah dia berada lebih dari 100 kaki jauhnya, Wang Lin berani mengembuskan napas. Dia melihat kekosongan tak berujung di atasnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Hanya dengan kembali ke saat pilar batu yang dia pakai sebelumnya, dia dapat menemukan cincin cahaya untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak berani menyebarkan perasaan ilahi terlalu jauh karena takut memprovokasi beberapa makhluk kuat yang akan membawa banyak bahaya baginya. Tubuhnya perlahan-lahan terbang ke atas dan segera berhenti begitu dia melihat sosok hitam. Hanya setelah memastikan itu adalah pilar batu, dia perlahan-lahan mendekatinya. Tapi tepat pada saat ini, sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di atasnya dan menyerang dengan suara siulan aneh. Tubuh Wang Lin dengan cepat bergerak ke samping. Dia memeluk bagian bawah pilar batu dan tetap tak bergerak. Satu-satunya yang dilihatnya adalah sinar merah yang melesat di pilar batu. Itu terus jatuh dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia menyadari bahwa sinar merah adalah naga merah yang mengejar si bungkuk Meng. Naga itu telah kembali. Tetapi dia tidak tahu apakah si bongkok Meng dan mereka sudah mati atau hidup. Wang Lin mencibir saat dia perlahan terbang ke puncak pilar batu. Begitu dia tiba di puncak, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di pilar batu ini. Jadi setelah waktu yang lama, Wang Lin santai, duduk, dan minum seteguk roh cair sebelum dengan hati-hati menatap apa yang ada di bawahnya. Begitu naga merah itu kembali ke tubuhnya, dia pasti akan melihat sesuatu yang salah. Wang Lin kemudian menyentuh dahinya untuk mengeluarkan surga yang menantang manik. Matanya berbinar sebelum dengan cepat memasuki surga menantang ruang manik. Tidak lama setelah dia memasuki surga menantang manik, lalongan yang dipenuhi amarah datang dari bawah. Naga merah itu terbang seperti kilat dan menghancurkan pilar selebar beberapa ratus kaki dengan tubuhnya. Tatapannya dingin ketika mulai mencari-cari. Naga merah ini telah memperoleh tingkat kecerdasan tertentu dan tahu bahwa orang yang mencuri sumsum tidak mungkin pergi jauh. Jadi terus mencari dengan tatapan sengit. Setelah tidak menemukan apa-apa untuk waktu yang lama, ia menabrak beberapa pilar batu lagi sebelum dengan tidak sengaja berbaring di atas satu pilar batu dan mulai tenang. Tapi setelah itu bergerak lagi dan menyerbu ke arah sosok dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang Wang Lin sebelumnya lihat. Saat naga itu berlari ke arahnya, tentakel membentuk kerucut dengan inti makhluk sebagai pangkalan.
dan menghadap naga tanpa takut. Serangkaian gemuruh datang dari bawah dan pada saat yang sama berbagai sinar berwarna berkelap-kelip dalam kegelapan. Fluktuasi kuat energi spiritual menyebar seperti angin topan. Satu demi satu, pilar batu di dekatnya hancur. Bahkan pilar batu Wanglin berada setengahnya hancur. Pertempuran apik ini berlangsung sekitar sehari sebelum perlahan-lahan tenang. Bayangan yang marah oleh naga pada akhirnya dikalahkan dan dipaksa untuk mundur. Naga itu juga terluka parah. Itu mengeluarkan beberapa roman sebelum berbaring di tiang batu. 10 hari kemudian, Wanglin keluar dari surga menantang Manik dan mendarat di atas pilar batu. Dia segera menyebarkan indera ilahi dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Sangat jelas bahwa ada lebih sedikit pilar batu di sekitarnya dan lebih banyak potongan batu yang hancur. Hanya setelah waktu yang lama Wanglin menghela napas lega. Dia merenung sebentar sebelum terbang ke atas. Setelah melewati beberapa pilar batu, Wanglin tiba-tiba berhenti. Dia melihat bahwa salah satu pilar batu di depan tiba-tiba menghilang. Ekspresi Wanglin menjadi serius saat dia perlahan mundur. Dia melambaikan tangannya dan beberapa batu yang hancur datang ke arahnya. Dia menunjuk satu dan batu yang hancur itu dengan cepat terbang ke depan. Wanglin menatap lurus ke depan dan melihat bahwa setelah batu itu melesat ke depan, batu itu tiba-tiba menghilang. Dia melihat bahwa ketika batu itu menghilang, sebuah lubang hitam terbuka sesaat. Karena kecepatannya terlalu cepat dan sulit dilihat, sepertinya batu itu baru saja menghilang secara misterius. Wanglin merenung sebentar ketika dia menatap ke depan dan mengeluarkan pedang terbang. Ketika pedang terbang itu muncul di hadapannya, dia menunjuk ke depan dan itu meletus. Tiba-tiba di tempat di mana batu telah menghilang, lubang hitam tiba-tiba muncul lagi untuk melahap pedang terbang. Tetapi tepat pada saat itu Wanglin berteriak, "Hancur!" Pedang itu hancur dengan ledakan dan tersebar ke segala arah saat lubang hitam ditutup. Wanglin menatap pemandangan di depannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan memerintahkan salah satu potongan yang hancur untuk mengubah arah dan kembali ke tangannya. Ada beberapa tetes cairan hitam di pedang yang hancur dan setelah diperiksa lebih dekat, dia melihat tanda-tanda membusuk di mana cairan hitam menempel. Ini bukan keretakan spasial. Wanglin sekarang yakin akan hal ini. Alasan dia memujinya berkali-kali adalah karena dia takut akan ada keretakan. Segala sesuatu tentang daerah ini terlalu berbeda dari biasanya. Wanglin tahu bahwa harusnya ada tiang batu yang berada beberapa ratus kaki. Bahkan jika itu hancur, masih ada puing-puing yang mengambang di sekitar. Namun, tidak ada apa-apa di sini. Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah ada pertempuran besar di sini di beberapa titik dan gelombang kejutnya begitu kuat sehingga mendorong segalanya kecuali pilar batu yang jauh menghasilkan apa yang dilihatnya sekarang. Yang kedua adalah ada banyak makhluk tak kasat mata di sini dan mereka telah membersihkan tempat ini setelah bertahun-tahun melahap. Wanglin memikirkan hal ini karena dia baru saja melihat pilar batu besar sedang dimangsa oleh makhluk besar. Dia menyaksikan pilar batu setinggi 700 hingga 800 kaki menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 1 jam. Wanglin mengerutkan kening. Jika tempat ini memang seperti ini, maka dia tidak punya pilihan selain berkeliling. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Setelah merenung sebentar, Wanglin menunjuk ke salah satu batu yang hancur di sekelilingnya dan batu itu mulai perlahan melayang ke depan. Segera memasuki daerah itu dan melakukan perjalanan untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Wanglin merenung sebentar. Dia menunjuk ke sekeliling dan kemudian semua batu yang mengelilinginya mulai bergerak maju. Wanglin tidak terburu-buru, jadi dia dengan sabar memperhatikan batu-batu itu perlahan bergerak maju. Perlahan-lahan, semua batu mendekati satu-satunya pilar batu di sekitarnya. Di sekeliling pilar batu, salah satu batu tiba-tiba menghilang. Mata Wanglin menyusut saat dia dengan cermat mengamati apa yang terjadi. Batu-batu mulai menghilang satu demi satu ketika mendekati pilar batu. Mata Wanglin berbinar ketika dia menghafal beberapa titik di mana batu itu dimakan. Dari pengalamannya dalam beberapa hari terakhir ini, ia berasumsi bahwa makhluk-makhluk ini tidak dapat bergerak dan terkunci di satu tempat. Namun ia tidak mengabaikan fakta bahwa mereka mungkin dapat bergerak. Setelah merenung dalam waktu yang lama,
Wang Lin menyerah pada gagasan untuk melewati daerah yang tenang. Tempat ini terlalu aneh, dan Wang Lin tidak ingin mengambil risiko masuk. Dia memutuskan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu ekstra untuk berkeliling. Setelah membuat keputusan, dia mundur dan menggunakan pedang kristal untuk membuat dirinya lebih banyak batu hancur untuk mengelilingi dirinya. Wajah Wang Lin secara bertahap menjadi lebih suram. Dia sudah terbang sangat jauh, tetapi daerah kosong ini sepertinya tidak ada habisnya. Setelah terbang selama beberapa hari, dia harus menyerah pada ide untuk berkeliling. Sangat jelas bahwa dia tidak bisa mengelilinginya. Jika dia ingin pergi dari sini, dia harus melalui itu. Wang Lin menunjuk ke pedang kristal dan memerintahkannya ke pilar batu di belakangnya. Pedang kristal terus menghancurkan potongan pilar batu dan mereka semua melayang ke cincin di sekitar Wang Lin. Secara bertahap, semakin banyak batu yang hancur berkerumun di sekelilingnya. Setelah mencapai 5 atau 6 cincin, ia menarik pedang kristal setelah membuat beberapa perhitungan. Wang Lin menyerbu ke daerah kosong dengan sejumlah besar batu berputar di sekelilingnya. Dia melambat begitu dia pergi jauh ke daerah kosong dan dengan tenang bergerak maju. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Ini tidak membuat Wang Lin berhenti berhati-hati. Itu membuatnya semakin waspada. Setelah berada di tempat yang aneh ini begitu lama, Wang Lin tidak percaya bahwa tempat yang tenang dan damai seperti itu ada. Dia dalam keadaan siaga penuh. Pedang kristal itu tersembunyi di antara batu-batu yang hancur, dan dia memegang mantra level jiwa baru lahir di tangannya. Perasaan ilahinya tersebar dan memeriksa sekelilingnya. Ada juga sepotong yang terhubung ke tas pegangnya untuk memastikan bahwa dia siap untuk mengambil barang-barang dari situ dalam situasi apapun. Dia perlahan-lahan berjalan ke pusat daerah yang tenang. Dari posisinya saat ini, jika dia melihat ke sisinya, dia akan bisa menggambar garis lurus ke tempat batu itu menghilang sebelumnya. Wang Lin menjadi lebih waspada. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa langkah, tiba-tiba ia merasakan sejumlah besar bahaya dari akal ilahi. Dia sama sekali tidak ragu-ragu untuk dengan cepat menggunakan pesona level jiwa yang baru lahir untuk membentuk perlindungan di depannya. Saat tubuhnya dilindungi, dua busur muncul di mana dia berdiri. Pesona tingkat jiwa yang baru lahir bergetar hebat di tangannya dan berubah menjadi debu. Menggunakan kesempatan ini, Wang Lin dengan cepat mundur. Keringat dingin muncul di dahinya ketika dia menatap mulut besar yang sedang menutup. Jantungnya bergetar hebat. Makhluk mirip keretakan ruang ini tidak membuka mulutnya ketika batu-batu datang, tetapi menunggu ketika dia lewat. Tampaknya itu telah menjadikan Wang Lin targetnya. Wang Lin merenung sebentar, melihat jarak yang tersisa. Dia hanya setengah jalan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit karena itu adalah satu-satunya pesona level jiwa yang baru lahir yang dia miliki. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mulut itu lebih kuat daripada serangan seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Jika Wang Lin tersentuh oleh mulut makhluk itu, maka dia setidaknya akan terluka berat jika tidak mati. Dia mengeluarkan sejumlah besar harta pertahanan dari tasnya tanpa ragu-ragu. Ini adalah harta yang didapatnya dari membunuh semua kultivator itu. Bergerak maju bersama dengan cincin batu, kali ini dia bahkan lebih berhati-hati ketika dia bergerak maju dengan indera ilahinya menyebar. Dia memutuskan untuk segera mencadangkan jika dia melihat sesuatu. Kemudian, setengah lingkaran sepanjang 100 kaki muncul di hadapannya, dan lebih dari setengah batu di depannya tiba-tiba menghilang. Wang Lin segera mundur. Tetapi lebih dari setengah batu di belakangnya juga lenyap, dan begitu pula batu-batu itu ke arah lain. Ini berarti bahwa dimanapun dia pergi, akan ada lebih banyak dari makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Wang Lin segera pindah ke samping. Tapi kemudian lapisan pelindung yang dibentuk oleh ratusan harta pertahanan mulai pecah dan pecah satu persatu. Wang Lin terperanjat ketika dia meringkuk dan meluncur ke samping, nyaris tidak menghindarinya. Dia berdiri 100 kaki jauhnya dengan kemejanya yang tertutup keringat. Tempat yang baru saja dilaluinya dikelilingi oleh setidaknya 7 mulut terbuka. Jika bukan karena harta untuk memulur waktu, dia pasti sudah mati. Wang Lin tersenyum masam. Semua batu di sekelilingnya sekarang sudah tidak ada. Sementara dia masih memiliki harta yang lebih defensif.
Mereka semua akan habis jika dia menghadapi bahaya seperti ini beberapa kali lagi. Wang Lin khawatir jika dia dikelilingi ke segala arah oleh mulut-mulut itu, maka dia pasti akan mati. Dia menghela napas saat mengeluarkan harta yang lebih defensif. Setelah mengaktifkan mereka, dia menyebarkan indera ilahi dan mulai bergerak maju dengan hati-hati lagi. Dia melihat ke arah perbatasan area yang tenang ini. Jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia bisa melintasi area ini hanya dalam beberapa saat. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, maka sangat mungkin dia akan berlari lebih dulu ke mulut salah satu makhluk itu. Perasaan ilahinya dengan cermat memeriksa sekelilingnya. 3 hari kemudian, Wang Lin benar-benar kelelahan dan semua harta pertahanan di tasnya telah habis. Dalam 3 hari ini, ia menghadapi banyak situasi hidup dan mati. Suatu kali, setengah dari tubuhnya berada di dalam mulut. Jika dia tidak masuk surga menantang Manik pada waktunya, dia pasti sudah mati. Untungnya, surga menantang Manik tidak ada di dalam mulut makhluk. Jadi ketika dia kembali keluar, dia tidak di dalam mulut makhluk itu. Namun, Wang Lin takut memasuki surga menentang Manik sekarang, karena jika surga menentang Manik akan dimakan, maka bahkan jika dia menghindari kematian untuk saat ini, dia tidak akan bisa menghindarinya ketika waktu berada di dalamnya. Melihat bahwa ada kurang dari 10 km tersisa, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mendorong ke depan. Tiba-tiba, sebuah mulut mulai terbuka di hadapannya. Sama seperti Wang Lin hendak menghindar, akal ilahinya tiba-tiba merasakan bahaya. Satu hal yang paling ia takuti terjadi. Mulutnya yang berbentuk seperti busur muncul di sekelilingnya. Semua makhluk itu membuka mulut mereka secara bersamaan. Wang Lin merasa sangat frustrasi ketika dia dengan panik mencari-cari di tasnya yang dipegang sampai dia menemukan batu giok putih yang sangat sederhana. Ini adalah formasi pertahanan yang diberikan Li Muan kepadanya sebagai hadiah perpisahan untuk gunakan ketika ia pergi ke kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tidak ragu untuk membuang batu giok. Dia sudah memutuskan jika keadaan memburuk, dia hanya bisa masuk surga menantang Manik. Bahkan jika ruang di mana Manik-Manik itu habis dimakan, itu adalah satu-satunya pilihan. Saat dia membuang batu giok, semua mulut di sekitarnya terbuka sepenuhnya dan mendekatinya. Namun, tepat pada saat ini, cincin cahaya hijau muncul di sebelah Wang Lin. Kemudian tiba-tiba menyebar dan naga hijau keluar dari batu giok. Saat naga muncul, mulai melahap cincin cahaya yang telah menyebar. Cincin cahaya terus bergetar ketika naga itu berputar di sekitar Wang Lin. Wang Lin melompat dan dengan paksa keluar melalui celah di antara 2 mulut. Selama proses ini, naga terus meraung saat sosoknya semakin pudar. Wang Lin menempuh 10 km terakhir tanpa henti. Banyak mulut terbuka di sepanjang jalan, tetapi mereka semua tersumbat oleh naga hijau di sekelilingnya. Setelah benar-benar meninggalkan daerah yang kacau, naga hijau itu hampir roboh. Wang Lin dengan cepat mengirim beberapa segel, menyebabkan naga menjadi gas hijau lagi, dan mengirimkannya kembali ke batu giok putih. Wang Lin melihat ke bawah, dia melihat celah kecil muncul di batu giok. Hati Wang Lin sakit. Dia memeriksanya dengan akal ilahi. Setelah menemukan bahwa itu tidak menjadi sia-sia, dia menghela nafas lega dan dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dia berbalik untuk melihat kembali ke daerah yang tenang. Hatinya masih menggigil. Setelah merenung sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melompat ke pilar batu. Dia kemudian menginjak pilar, menyebabkannya hancur. Batu-batu yang hancur membentuk cincin di sekeliling Wang Lin saat ia terbang ke atas. Setelah beberapa hari berlalu, kecepatan Wang Lin menjadi lebih cepat. Setelah meninggalkan area aneh itu, rasanya seperti dia memasuki dunia yang berbeda. Dia tidak bertemu lagi dengan makhluk seperti keretakan ruang itu. Dan yang lebih mengejutkan adalah dia juga tidak bertemu makhluk kuat seperti naga. Akibatnya, kecepatannya secara alami meningkat. Namun, dia tidak membuang batu di sekitarnya. Lebih baik aman daripada menyesal. Wang Lin sangat berhati-hati, kecuali dia 100% yakin dia aman, maka tidak ada cara dia akan melempar batu-batu ini sekarang juga. Saat kecepatannya meningkat, Wang Lin menuju ke tempat yang dia butuhkan. Pergi lebih cepat dan lebih cepat. Setelah beberapa waktu,
Wang Lin memperhatikan bahwa pilar-pilar batu di sekitar sini berukuran sama dengan yang dia pakai ketika dia masuk. Kekosongan ini terlalu besar. Wang Lin tidak percaya bahwa dia bisa menentukan lokasi dari cincin cahaya oval itu, jadi dia hanya bisa menggunakan ukuran pilar batu untuk memperkirakan lokasinya. Pada hari ini, dia berdiri di atas pilar batu berbentuk kerucut. Matanya berbinar saat dia melihat ke atas. Dia telah terbang secara horizontal di antara pilar-pilar batu sebesar ini untuk waktu yang sangat lama. Dan sekarang dia menemukan cincin cahaya oval itu. Dia merasa sedikit menyesal karena dia tidak pergi ke persidangan. Jika dia menyelesaikan cobaan, dia akan bisa memasuki tubuh dewa kuno. Pasti akan ada hal-hal yang dia butuhkan di sana. Tetapi setelah melewati bahaya tempat ini, Wang Lin tahu bahwa dengan kultivasinya, tidak ada cara baginya untuk bertahan di sini. Dia menghela nafas penyesalan saat dia melompat dan terbang menuju cincin cahaya. Namun, tepat saat dia hendak menyentuh cincin itu, sambaran petir ungu muncul, berpotongan satu sama lain dan membentuk pola cekung. Belah ketupat, Wang Lin kaget. Dia tidak bisa bergerak maju. Seolah-olah ada kekuatan yang kuat yang mencegahnya melakukannya. Matanya berbinar ketika dia menatap pola cekung. Cekungan ini cukup besar untuk batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin segera mundur. Pada saat yang sama, pola cekung menghilang dan petir ungu kembali ke cincin cahaya. Dia mencobanya lagi beberapa kali dan pola cekung muncul setiap waktu. Wang Lin mulai merenung. Matanya berbinar ketika dia melihatnya sebentar sebelum berbalik dan terbang ke atas. Dia ingat bahwa tempat ini hanyalah bagian dari persidangan pertama. Selama dia duduk di atas pilar batu, dia akan bisa lewat di sini. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jalan di mana pilar-pilar bergerak berputar ke atas. Wang Lin terus terbang selama setengah bulan. Dia mengikuti pilar batu hingga akhirnya mencapai puncak. Ini adalah tujuan akhir dari pilar batu ini. Ada pusaran raksasa di sini dan semua pilar batu menghilang ke pusaran. Wang Lin memandang pusaran itu dan mulai merenung. Dia membuat segel dengan tangannya ketika pedang terbang keluar dari tasnya memegang dan melayang tanpa bergerak di depannya. Dia menempatkan sepotong kecil akal ilahi pada pedang terbang sebelum mengirimnya ke pusaran. Wang Lin sedikit menutup matanya. Pedang terbang itu menerjang ke pusaran dan masuk tanpa perlawanan. Ketika pedang terbang itu mencapai pusaran itu, rasanya seperti tenggelam melalui lumpur. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan berlalu dan keluar di sisi lain. Apa yang muncul di pandangan ilahi Wang Lin adalah dunia yang dipenuhi dengan cahaya terang. Lapisan es yang tebal menutupi tanah, langit gelap, tetapi masih ada cahaya yang menyinari dan dipantulkan oleh es. Angin berputar di atas es sebentar sebelum bergerak ke kejauhan. Ini tempat itu sangat luas tanpa ujung yang terlihat, tetapi orang bisa dengan jelas melihat menara hitam di kejauhan. Menara hitam terdekat hanya setinggi 100 kaki, tetapi semakin jauh menara hitam itu, semakin tinggi mereka. Menara paling jauh yang bisa dilihat Wang Lin melebihi 400 kaki. Menara hitam ini membentuk garis lurus. Menara hitam sangat menarik karena dibuat dari batu hitam. Bahkan ketika cahaya memantul dari es dan ke menara, itu semua diserap. Tidak ada yang terpantul dari menara. Pedang terbang itu berhenti sebentar di sini sebelum kembali melalui pusaran dan mendarat di tangan Wang Lin. Di luar pusaran raksasa, Wang Lin membuka matanya ketika dia menarik indera ilahi dari pedang terbang dan memasukkan pedang itu kembali ke tasnya. Setelah merenung sebentar, ia mengeluarkan tendon naga, memocotnya, dan iblis segera terbang keluar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Siapa yang akan kita bunuh kali ini? Tempat apa ini?" Iblis yang bersemangat itu terkejut setelah melihat sekelilingnya. Dia dengan cepat terbang di sekitar area. Dia kemudian melihat pusaran raksasa sebelum kembali menatap Wang Lin. Dia menggosok tangannya dan dengan hati-hati berkata, "Kamu, mungkinkah kamu ingin aku masuk ke dalam sana?" "Tidak, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menunjuk pusaran dan menatap setan dengan tatapan dingin. Tempat ini penuh dengan bahaya.
Sampai dia benar-benar memeriksa tempat itu, dia tidak akan dengan ceroboh menerobos masuk. Setan memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia dengan tegas berkata, "Siapa yang tahu apa yang ada di dalam sana? Tempat sialan ini memberiku perasaan aneh. Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi." Wang Lin mengeluarkan beberapa bendera jiwa. Semua ini dulunya milik orang lain. Wang Lin mengambil salah satu bendera. Matanya berbinar ketika dia mengulurkan tangan dan meraih jiwa Sang Muya. Kembali ketika Wang Lin bertemu Sang Muya yang membunuh saudara seniornya sendiri untuk mencuri ayasannya, Wang Lin bertanya kepadanya tentang banyak hal sebelum membunuhnya dan menyegel jiwanya di dalam bendera jiwanya sendiri. Sebuah cahaya putih berkedip di tangan Wang Lin, mengungkapkan wajah ketakutan Sang Muya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan cahaya putih terbang menuju iblis. Iblis menjilat bibirnya saat dia menatap jiwa dengan keserakahan di matanya dan melahapnya tanpa ragu-ragu. Setelah menggosok perutnya, dia menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, "Tidak pergi, masih tidak pergi." Mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin ketika rasa ilahi alam jinnya terbang keluar. Iblis mengeluarkan lolongan menyakitkan dan asap hijau muncul di tubuhnya lagi. Dia mulai memohon belas kasihan sebelum dengan gan berjalan menuju pusaran. Dengan menggunakan jejak akal ilahi yang telah ditinggalkannya di dalam iblis, dia sekali lagi melihat pemandangan di sisi lain pusaran itu. Tetapi kemudian ekspresi tiba-tiba berubah. Setelah melewati pusaran kali ini, itu bukan dunia es tetapi lautan api. Ini memang lautan api. Semakin jauh dia memandang, semakin gelap nyala apinya. Melihat ke kejauhan, itu adalah lautan api hitam yang mengamuk yang telah mewarnai langit ungu. Gelombang udara panas melonjak. Selain semua ini, berbagai binatang buas yang terbentuk dari api bisa terlihat bergerak. Sama seperti dunia es, di dunia api ini juga ada garis menara hitam yang memanjang ke kejauhan. Iblis menjerit, tampaknya takut dengan gelombang panas. Jati dengan cepat mundur. Wang Lin merenung sebentar. Matanya menyala saat dia menunjuk ke pusaran lagi dan melihat ke arah iblis. Iblis segera berteriak, "Beri aku jiwa lain." Wang Lin melirik iblis sebelum mengeluarkan jiwa lain dan melemparkannya. Iblis segera menelannya dan mengungkapkan ekspresi seorang pahlawan yang siap untuk mati ketika ia kembali ke pusaran. Kali ini, dunia di dalam berubah lagi dan itu adalah dunia pasir. Itu dipenuhi dengan kaktus besar yang tak terhitung jumlahnya serta banyak tornado di kejauhan. Baris menara hitam yang membentang tanpa henti ke kejauhan persis sama dengan dua tempat lainnya. Mata Wang Lin menyala. Tes berikut adalah gunung bilah dan hutan. Menggabungkan semuanya, mereka mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 elemen. Wang Lin tiba-tiba mengerti mengapa Duan Muji pergi mencari Wang Qingyue. Dengan teknik pelarian 5 elemen Wang Qingyue, maka apapun cobaannya, apakah itu gunung bilah, hutan, dunia es, lautan api, atau gurun yang tak ada habisnya, akan sangat mudah bagi mereka untuk melewatinya. Jika Wang Lin bisa memilih, maka dia pasti akan memilih gurun. Bagaimanapun, dia tahu teknik pelarian bumi yang akan sangat berguna di sana. Wang Lin merenung sebentar sebelum terbang ke puncak pilar batu di dekatnya dan mengendarainya menuju pusaran. Dia memandang dan melirik iblis. Iblis menghela nafas dan dengan patuh memasuki pusaran. Tidak lama kemudian, tepat ketika batu itu akan masuk, Wang Lin melompat kembali ke batu di belakangnya. Iblis keluar dengan ekspresi sedih dan kembali ke pusaran. Ini berlanjut dan pada keempat kalinya iblis masuk ke dalam, mata Wang Lin menyala dan dia masuk ke pusaran. Seiring dengan angin adalah pasir yang akan membuat pukulan keras jika itu mengenai seseorang. Dia meletakkan iblis pergi, menyentuh pasir di tanah, maju selangkah, dan menghilang ke tanah. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. 1000 kaki jauhnya adalah menara pertama di uji coba bumi. Ketika dia berjalan ke menara, suara angin di luar tiba-tiba menghilang. Itu benar-benar sunyi di dalam menara. Saat Wang Lin dengan hati-hati memeriksa menara, ekspresinya menjadi serius. Menara ini memiliki total 3 lantai. Sementara 2 lantai pertama tidak memiliki apa-apa di dalamnya,
Lantai 3 memiliki meja yang tertutup lapisan debu tebal. Wang Lin melihat sekeliling dan hendak kembali turun, tetapi matanya tiba-tiba menyala ketika dia menatap meja. Ketika dia melihatnya dari samping, dia melihat satu tempat di atas meja itu lebih tinggi dari yang lain. Dia melangkah lebih dekat untuk melihat sebelum melambaikan tangannya dan menciptakan angin yang meniup lapisan debu. Sederet kata mulai muncul di atas meja. Wang Lin melambai beberapa kali lagi dan angin sepoi-sepoi yang diciptakan olehnya secara bertahap menyebabkan kata-kata itu menjadi lebih terlihat. Jelas bahwa kata-kata ini ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya dan ditutupi oleh debu di atas jangka waktu yang lama. Karena aku memasuki tempat ini, aku memutuskan untuk meninggalkan tanda tanganku. Beberapa kata ini penuh dengan kekuatan, seperti kekuatan yang mendorongnya. Dia merenung sebentar sebelum meninggalkan menara hitam. Saat dia meninggalkan menara hitam, angin menderu kembali lagi. Pasir mengamuk di langit, menutupinya dan membuatnya gelap. Wang Lin hanya bergerak melalui tanah menggunakan teknik pelarian buminya. Dia tidak berani terbang, karena jika ada batasan kuat di langit, maka dia akan mati saat dia berangkat. Dia merenung sebentar sebelum mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang itu menerjang ke langit. Ketika sekitar 1000 kaki di udara, angin hitam muncul entah dari mana dan mengubah pedang terbang itu menjadi debu. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia sudah menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi dan pedang terbang itu hanya konfirmasi. Dia melihat sekelilingnya. Tempat ini berjarak sekitar 100 km dari menara berikutnya. Setelah merenung sebentar, dia mengambil langkah dan bergerak maju ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Kali ini, Wang Lin jelas bisa merasakan kekuatan yang mencegahnya menggunakan teknik pelarian bumi. Namun, kekuatan ini tidak terlalu kuat, jadi Wang Lin hanya perlu menggunakan sedikit energi spiritual untuk mengatasinya. Ini memungkinkannya untuk melewati jarak 100 km dengan aman ini. Setelah tiba di menara kedua, dia mencari melalui itu dan tidak menemukan apapun. Dia tidak yakin apakah kaisar kuno dan mereka juga telah melewati cobaan bumi ini. Namun, dari apa yang dia dengar mereka katakan dan dengan menyebutkan pelindung es, sepertinya mereka akan melewati percobaan air sebagai gantinya. Pada saat ini, beberapa puluh ribu kilometer di depan Wang Lin, si bongkok man berdiri di menara hitam dengan ekspresi suram. Dia melihat keluar dan melihat bahwa angin hitam telah mengelilingi daerah itu. Deru angin terdengar seperti tangisan hantu. Dia saat ini dalam keadaan yang sangat menyesal. Bahkan katak di bahunya terlihat sangat lemah. Itu mengayunkan kepalanya sambil mengeluarkan paro yang lemah. Saat dia menyentuh katak di bahunya, dia merasakan kebencian yang mendalam di hatinya. Beberapa bulan yang lalu, dia, 6 keninan Raja Iblis, dan yang lainnya dikejar oleh naga merah. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk naga itu. Dan bahkan ketika mereka bekerja bersama, mereka masih tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka hanya bisa melarikan diri sendiri. Sasaran semua orang adalah pusaran di bagian atas lorong. Hanya dengan masuk ke pusaran dan memasuki percobaan pertama mereka dapat lolos dari bahaya ini, tetapi naga merah itu dekat di belakang mereka. Sehingga rencana asli mereka dihancurkan. Mereka awalnya berencana untuk masuk uji coba pertama bersama dan menggunakan kekuatan semua orang untuk melewatinya. Dengan cara ini, kesulitan uji coba pertama akan sangat menurun. Mereka juga akan dapat mempertahankan energi spiritual mereka dan menggunakannya untuk percobaan kedua. Sayangnya, naga merah itu terlalu kuat dan kemampuannya benar-benar sulit untuk semua orang untuk berurusan. Sehingga mereka hanya bisa lari. Ketika mereka tiba sebelum pusaran, semua orang bergegas masuk tanpa berpikir lain selain melarikan diri. Akibatnya, semua orang mengalami lingkungan yang berbeda. Yang dimasuki adalah percobaan bumi. Ketika dia melihat gurun, hatinya tenggelam. Mereka awalnya berencana untuk menjalani uji air yang merupakan dunia es. Terakhir kali mereka datang ke sini, mereka bisa melewati uji coba es setelah banyak kematian. Meskipun berbahaya, keempat yang beruntung ini sudah pernah melewatinya. Mereka juga menyiapkan semua harta untuk menghadapi tempat itu. Jadi mereka yakin bisa melewatinya. Namun,
si Bongkok Man belum pernah mengalami uji coba bumi sebelumnya. Akibatnya, dia hanya bisa menggigit peluru dan memaksanya masuk. 10.000 kilometer pertama relatif aman, tetapi setelah itu, angin hitam menutupi langit dan mengalahkannya. Ada juga makhluk misterius di dalam angin hitam yang menggunakan suara untuk menyerang, sehingga sangat sulit untuk bertahan. Awalnya, tidak ada banyak makhluk ini, jadi dia membunuh mereka satu persatu dengan racunnya. Namun, dia segera menyadari bahwa semakin dia membunuh, semakin banyak muncul. Dalam pertempuran besar terakhir, ada teriakan dari setidaknya 10.000 makhluk itu. Namun, si Bongkok Man adalah kultivator formasi jiwa dan yang berspesialisasi dalam racun. Meskipun serangan suara dari makhluk itu membuatnya bersiap, dia tetap membunuh mereka semua pada akhirnya. Tetapi sebelum dia bergerak sangat jauh, lebih dari 10.000 makhluk itu muncul lagi. Setelah membunuh 100.000, ada 1 juta. Setelah membunuh 1 juta, ada 10 juta. Di dalam setiap tornado hitam ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, angin hitam ini diciptakan oleh pergerakan sayap makhluk-makhluk ini. Dia terus membunuh semakin banyak sampai dia kehilangan jejak berapa banyak yang dia bunuh. Energi spiritual di tubuhnya habis dan menjadi tidak stabil. Pada akhirnya, dia bisa membuat celah yang memungkinkannya untuk bergegas melewati makhluk dan memasuki menara hitam. Dia tidak berani pergi. Meskipun dia adalah kultivator formasi jiwa dan memiliki racun, dia terguncang. Ada terlalu banyak musuh, dan dia takut jika dia berhasil membunuh semua yang ada di luar, 10 kali lebih banyak dari mereka akan muncul setelahnya. Ada tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya di gurun yang tak berujung ini. Belum lagi 10 kali lebih banyak, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih mungkin. Berpikir tentang ini, hati si Bongkok Man menjadi dingin. Meskipun tidak ada makhluk yang secara individual kuat, jika ada 1 miliar atau 10 miliar dari mereka, maka serangan suara gabungan mereka akan menghancurkan jiwa bahkan kultivator formasi jiwa seperti dirinya dan bahkan akan mematahkan tubuhnya. Semakin Wang Lin bergerak maju, semakin bingung dia. Dia sudah bergerak lebih dari 1.000 kilometer, tetapi selain beberapa tornado besar, tidak ada bahaya lain. Hanya saja perlawanan di bawah tanah menjadi lebih kuat, memaksanya melambat. Lebih dari setengah energi spiritual di tubuhnya telah digunakan untuk menangkis kekuatan ini. Wang Lin muncul di depan menara hitam. Menara hitam ini tingginya 1.000 kaki dan menembus langit. Tepat ketika Wang Lin memasuki menara, ekspresinya berubah ketika dia melihat ke tanah. Ada beberapa jejak kecil pergerakan pada lapisan debu yang tebal. Seolah-olah ada sesuatu yang dengan lembut menyentuhnya. Wang Lin perlahan berjalan dan menatap tanah. Matanya berbinar ketika dia dengan cepat dan hati-hati memeriksa setiap lantai menara. Di puncak menara, dia menemukan bahwa ada banyak jejak kaki yang membuat debu menjadi berantakan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak yakin apakah ada orang lain yang telah memasuki pengadilan bumi sebelum dia. Dari tampilan tanda di sini, mereka belum ada di sini sejak lama. Wang Lin berdiri di puncak menara dan melihat keluar. Dia bisa melihat sangat jauh dari sini. Tapi selain dari tornado hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada apa-apa di kejauhan. Setelah merenung sebentar, dia melambat saat dia dengan santai bergerak maju. Tidak penting siapa yang ada di depannya, begitu dia bertemu mereka, dia pasti akan dikendalikan oleh mereka. Namun, jika dia dapat mengendalikan jarak di antara mereka, maka dia dapat meminjam kekuatan mereka untuk dengan aman melewati uji coba bumi ini. Dengan mengingat hal ini, Wang Lin perlahan maju dengan teknik bumi melarikan diri. Akibatnya, ia tiba di menara hitam 10.000 kilometer dari awal. Sepanjang jalan, dia akan mengirim iblis keluar lebih dulu setiap kali dia menemukan menara hitam. Baru setelah diperiksa iblis, dia masuk dengan hati-hati. Waktu perlahan berlalu. Setengah bulan kemudian, ketinggian menara mencapai 8.000 kaki. Wang Lin melihat ke bawah dari puncak menara. Sepanjang jalan, dia terbiasa pergi ke puncak setiap menara dan melihat ke kejauhan dari sana. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia melihat tornado dengan berbagai ukuran bergerak ke satu arah seolah-olah ada sesuatu yang memanggil mereka. Mata Wang Lin bersinar.
Dia memandangi mereka beberapa saat sebelum turun menara. Di bagian bawah menara, dia memasuki tanah dan terus maju. Perlawanan bawah tanah sekarang bahkan lebih kuat. Dia sekarang perlu menggunakan 80% energi rohaninya untuk menangkis kekuatan dan terus menggunakan teknik pelarian buminya. Wang Lin tiba-tiba berhenti ketika dia melihat dengan indera ilahinya sebuah cahaya hitam di pasir di depannya. Bau busuk tiba-tiba muncul dan tanpa ragu-ragu, Wang Lin mengeluarkan pil dari si bungkuk Meng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia naik dan muncul di atas tanah. Ini adalah pertama kalinya dia muncul sebelum mencapai menara hitam. Saat dia muncul di permukaan, suara lolongan angin meningkat. Tekanan yang disebabkan oleh angin yang mengenai tubuhnya terasa menyakitkan. Tetapi pada saat ini, Wang Lin tidak bisa repot-repot khawatir tentang hal-hal itu lagi ketika tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Pergi!" Angin aneh tiba-tiba muncul. Itu bergerak di antara tornado hitam dan kemudian mulai bergerak di gurun. Perlahan-lahan, padang pasir tampaknya digeledah dengan tangan yang tak terlihat. Tangan ini menemukan mayat binatang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk-makhluk ini hanya seukuran kepalan tangannya dengan sepasang sayap tipis di punggung mereka. Mulut mereka tajam dan wajah mereka ganas. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar. Dia mengerutkan kening pada apa yang dilihatnya. Tidak kurang dari 10.000 mayat di sini dan tubuh mereka semua hitam, yang berarti mereka telah mati karena racun yang kuat. Wang Lin dengan cepat menyadari bahwa orang yang ada di depannya adalah si Bungkok Meng. Memikirkan si Bungkok Meng, Wang Lin mencibir, tetapi dalam hatinya ia menjadi lebih waspada. Dia tenggelam kembali ke tanah dan melanjutkan ke menara berikutnya. Beberapa jam kemudian, akal ilahi Wang Lin menemukan menara berikutnya. Hanya ada tornado kecil di depan menara bergerak bolak-balik. Wang Lin merenung sebentar saat dia mundur. Dia memutuskan untuk mengelilinginya dan langsung menuju menara hitam berikutnya. Namun, tepat pada saat ini, tornado hitam mulai bergerak perlahan ke arahnya. Tornado menyeret pasir dari tanah dan menembaknya kembali. Beberapa pasir menabrak menara, menciptakan serangkaian suara derap. Wang Lin mencibir. Dia menyebar kesadaran ilahi dan menemukan bahwa ini adalah satu-satunya tornado di sekitar. Rasa ilahi alam jinnya muncul dan memasuki tornado hitam. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 1000 indera ilahi di dalamnya. Setiap indera ilahi itu kira-kira sama dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator formasi inti. Selama tidak ada dari mereka yang di atas tahap jiwa yang baru lahir, mereka tidak berbahaya bagi Wang Lin. Hanya dalam satu sapuan, sekitar 100 indera ilahi dihancurkan, namun 900 indera ilahi yang tersisa menyatu bersama untuk membentuk pedang yang menusuk ke arah rasa ilahi Wang Lin. Tornado tiba-tiba berhenti sejenak, dan jeda ini menyebabkan tornado menghilang, mengungkapkan makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Makhluk kecil ini persis sama seperti yang dilihat Wang Lin sebelumnya. Mereka semua berkerumun bersama-sama dengan sayap mereka berdetak dan mengeluarkan teriakan aneh. Bunyi ini berkumpul untuk membuat satu gelombang suara yang besar. Indera ilahi mereka bercampur menjadi pedang. Tak lama setelah pedang itu terbentuk, itu menerjang ke arah Wang Lin dengan gelombang suara tepat di belakangnya. Wang Lin mengerutkan kening saat ia dengan cepat menarik indera ilahi. Dia mengambil tasnya memegang dan iblis terbang keluar. Ketika ia melihat pedang yang terbuat dari akal ilahi, ia segera menjadi bersemangat dan melompat ke arahnya tanpa menunggu perintah Wang Lin. Ketika iblis terbang keluar, pedang akal ilahi dan gelombang suara tiba satu demi satu. Iblis mengeluarkan roman bersemangat saat tubuhnya berubah menjadi awan asap. Awan asap menyebar dan dengan cepat mengelilingi pedang yang terbentuk dari indera ilahi dari semua binatang kecil itu. Adapun serangan gelombang suara, itu tidak berpengaruh pada iblis karena dia tidak benar-benar memiliki tubuh, jadi melewatinya. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan cahaya kristal. Pedang kristal itu menembak ke arah sekelompok makhluk. Ketika sudah dekat, semua makhluk kecil tersebar. Ada begitu banyak dari mereka yang menutupi langit. Semua ini terjadi dalam sekejap. Setelah Wang Lin melihat binatang-binatang kecil berserakan, ia dengan cepat menampar tasnya memegang dan ratusan pedang terbang keluar. Akal ilahi Wang Lin menempel pada setiap pedang.
Menggunakan kekuatan rasa ilahi alam jinnya, pedang terbang menghujani makhluk-makhluk kecil.